Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lesam, jumpa lagi dengan saya Ibu Rima Mustika di tantangan Lesam Bedas 2025 bulan April, yaitu membuat cerpen Idul Fitri. Ini hasil cerpen yang saya buat ya, yang berjudul Alesya. Alesya ini seorang anak SMA perempuan 17 tahun. Yuk kita simak ceritanya seperti apa. Gema takbir saling bersahutan di setiap masjid dekat perumahan Alesya. Malam ini pukul 8, Alesya masih mengurung diri di kamarnya, bersujud bersimpuh di atas sajadah biru tua dan mukena putih berenda bunga-bunga kecil kesayangannya. Alesya mengangkat sedikit tangannya dan mendekapnya tepat di dadanya. Tak terasa air mata mengalir hangat di pipinya. Alesya baru saja menyelesaikan sholat Isya. Alesya kemudian membereskan alat sholatnya dan menyimpan di rak lemari seperti biasanya. Kemudian beranjak mengambil kursi duduk di hadapan meja belajarnya, membuka buku diarinya. Genap sudah 17 tahun usia Alesya saat ini. Gadis SMA yang manis, cantik, dan pintar. Ia terkenal di sekolahnya sebagai wakil ketua OSIS. Walaupun dengan kepintaran, kecantikan, serta jabatan dan kekayaan yang dimiliki oleh Alesya itu membuat kagum teman-temannya, tapi tidak sedikit pun membuat Alesya merasa tinggi hati. Dia tetap rendah hati dan selalu humble, terkenal dengan keramahannya bersama teman-temannya. Dia pun tidak pernah pilih-pilih teman ini seperti apa, status sosialnya seperti apa. Alesya bisa bergaul dengan siapapun. Seolah semuanya terasa sempurna di mata teman-temannya. Orang tua Alesya bekerja di luar negeri di Kedutaan Negara Indonesia. Alesya tinggal di rumah dengan kakak perempuannya yang bernama Alina dan sudah kuliah di perguruan tinggi terfavorit di Bandung. Alina juga menjabat sebagai ketua BEM Fakultas Kedokteran. Alesya berbeda dengan kakaknya Alina. Alesya lebih ceria dan suka dengan hal-hal yang berbau seni dibanding kakaknya yang lebih suka eksak dan cenderung introvert. Di atas kursi, Alesya masih termenung sambil menuliskan kata demi kata di buku diarinya. Entah sudah berapa buku diary yang dia tulis semenjak Alesya duduk di bangku sekolah dasar kelas 4. Semua kejadian dia catat dalam buku diarinya. Mau sedih, mau senang, mau susah, mau kecewa, sakit hati, dan sebagainya. Di dalam buku itu tercurah semuanya. Di malam Idul Fitri ini, di saat keluarga yang lain bersukacita dan sibuk menyiapkan perayaan hari kemenangan, Alesya malah mengurung terus di dalam kamarnya. Dia pikir, untuk apa dia sibuk di dapur dengan boiem? Toh pikirnya orang tuanya saja tidak peduli kepadanya. Dia merasa kesepian karena dalam hatinya ia pun menginginkan suasana yang begitu hangat berkumpul bersama keluarganya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamarnya. Alesya, itu ada tamu. Silakan turun ke bawah, katanya. Itu boyem pasti. Kemudian ia pun membuka pintu. Berdegup jantungnya. Siapa ya? Tanyanya dalam hati.
Alicia pun segera turun menuju lantai bawah ruang tamu dan berteriaklah Alicia. "Mama!" Dipeluknya erat mamahnya yang baru saja tiba ke Indonesia. Rasa rindu campur aduk di dadanya akhirnya tumpah sudah. Kerinduan yang begitu dalam setelah lama tidak bertemu dengan orang tuanya, Alicia memeluk erat mamanya. Akhirnya mama pulang, ucap Alicia. Pukul 10 setelah melepas rasa rindu kepada mamanya, Alicia kemudian balik lagi ke kursi di meja belajarnya, dipeluk dan dicium buku diarinya. Seraya ia berkata dalam hati, "Bahagianya hatiku." Alicia kembali menuliskan apa yang dirasakannya. Idul Fitri tahun ini begitu indah. Mamanya datang, papanya pun tinggal menunggu karena ia sedang dalam perjalanan. Alicia kembali menuliskan apa yang dirasakannya. Alicia pun berpikir untuk menuliskan hikmah apa di malam Idul Fitri ini. Pikiran Alicia tentang penyambutan hari raya ternyata bukan hanya kue nastar, ketupat, opor ayam, uang THR, dan sebagainya. Alicia memaknai hari raya dengan perubahan. Alicia berpikir bahwa hari raya itu bukan hanya euforia saja, bukan hanya seremonial, bukan hanya kebiasaan atau adat apapun. Bukan hanya menahan hawa nafsu, bukan hanya menahan rasa lapar, haus, dan menjaga emosi semata. Tapi ada hal lain yang harus lebih istimewa, dari mulai pemaafan terhadap diri sendiri, memaafkan orang lain, kemudian mengupgrade diri menjadi lebih baik dengan pencapaian-pencapaian penting di dalam hidup. Dan selalu terbuka dengan ilmu baru yang datang. Alicia juga berharap dia bisa menikmati masa-masa bulan Ramadan di tahun depan dengan lebih khusus sholat tarawih, kemudian tadarus Quran, bukan hanya khatamnya saja, tapi bisa memaknai setiap ayat suci Quran yang dia baca. Begitu yang dituliskan Alicia di dalam buku diarinya. Sebelum beranjak ke tempat tidur, Alicia menyempatkan diri untuk membantu Mbok Inem dan mamanya di bawah, menata bunga pajangan, serta kue-kue kering untuk menyambut hari esok kemenangan. Alicia pun tidur dan mimpi indah. Gema takbir di sekeliling rumahnya masih terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, Alicia sudah siap dengan baju barunya, terlihat sangat cantik. Begitu juga dengan mamanya. Tak lupa kakak Alina yang baru pulang dini hari karena sibuk menjadi panitia zakat. Tak henti-hentinya Alicia mengucap rasa syukur karena lebaran tahun ini dirasakan sangat lengkap dan sempurna. Dengan papanya juga yang baru tiba ketika sholat subuh. Ternyata kebahagiaan itu Alicia bisa rasakan saat keluarganya utuh bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Setelah selesai sholat Id di lapang besar depan rumahnya, kemudian bersalaman, saling bermaafan dengan tetangga. Kemudian Alicia memeluk kedua orang tuanya sambil meminta maaf, seraya berkata bahwa apapun yang orang tuanya lakukan semua ini selama ini adalah untuknya, untuk kebaikannya. Alicia pun berterima kasih, begitu juga kepada kakaknya Alina yang selalu menjadi contoh baik untuknya. Tak lupa mamanya memberikan surprise di hari ulang tahun Alicia yang ke-17 tahun, yaitu mukena baru, Al-Quran kecil, dan sajadah yang indah.
Terima kasih Mama, ucap Alicia. Alicia berjanji selalu ingin menjadi lebih baik ke depannya dengan pencapaian-pencapaian prestasi hebat dan membanggakan orang tuanya. Nah, itu tadi cerita yang sudah saya buat. Panjang lebarnya nanti kita simpan di Monev ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di tantangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.